Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Menyapa Nusantara kembali hadir menemani Anda bersama saya Asri Indahwali. Langsung saja kita beralih ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian swasembada pangan dalam 299 hari kerja pemerintahannya dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus. Pemangkasan birokrasi pupuk dan kenaikan harga beli gabah disebutnya sebagai kunci kesejahteraan petani. Akan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah... Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian swasembada pangan dalam 299 hari kerja pemerintahannya sebagai bukti komitmen untuk memperkuat sektor pertanian lokal. Hal tersebut disampaikan pada pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus. Presiden juga menjelaskan bahwa penyaluran pupuk kini dipercepat dengan memotong rantai birokrasi sehingga pupuk dapat langsung dikirim dari pabrik ke tangan petani tanpa perantara. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah juga menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, agar petani sebagai produsen dapat menikmati keuntungan yang lebih besar dan berkelanjutan. Berkat kebijakan tersebut, produksi beras nasional meningkat dan memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan. Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saat ini Indonesia mencatat surplus beras dengan cadangan lebih dari 4 juta ton yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun antisipasi kondisi darurat. Capaian ini menjadi tonggak bersejarah karena jumlah cadangan tersebut adalah yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, perekonomian Indonesia tumbuh hingga 5,12% pada 299 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus, Presiden Prabowo menyebut realisasi investasi mencapai Rp942 triliun dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5,12%, meskipun dunia dilanda gejolak global pada 299 hari pertama masa kepemimpinannya. Realisasi investasi nasional pada semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun atau tumbuh 13,6%. dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut sekaligus menunjukkan kepercayaan tinggi investor terhadap iklim usaha di tanah air. Nilai investasi tersebut bahkan telah melampaui target anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 sebelum tahun berakhir. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo pada pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus. Menurutnya melalui investasi ini sebanyak 1,2 juta lapangan kerja baru turut tercipta, memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat di saat-saat yang akan mendatang. Lebih lanjut, pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi sesuai amanat konstitusi
dan berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan. Melalui tren positif tersebut, perekonomian Indonesia diproyeksi tumbuh semakin kuat, tangguh, dan berdaya saing di kancah global. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghapuskan tunggakan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi perorangan di semua golongan, termasuk pembatalan kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota untuk menghapus tunggakan pajak bumi dan bangunan bagi perorangan di semua golongan. Kebijakan ini berlaku untuk tagihan tahun 2024 ke belakang, sementara PBB tahun berjalan tetap dibayar sesuai tarif sebelumnya tanpa kenaikan. Karena kan otonominya ada di otonomi daerah dan itu kewenangan kabupaten kota mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Tetapi saya meyakini betul bahwa himbauan itu akan diikuti oleh para bupati wali kota. Karena pada akhirnya ketika dilaksanakan pendapatannya itu bukan berkurang tapi bertambah. Untuk Cirebon gimana Pak? Yang Cirebon sudah wali kotanya akan mencabut peraturan wali kota yang dibuat pada masa PJ wali kota terdahulu. Sementara itu, Bupati Bandung Barat Rici Ismail yang akrab disapa JJ menanggapi imbauan Gubernur Deddy dan mengatakan akan mengkajinya. Itu nanti akan kita kaji lebih dalam. Jadi tapi masukannya cukup baik, tapi nanti kita akan segera kaji dulu dengan tim internal di Pemda dan Barat. Oke, terima kasih. Terkait kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon, Deddy Mulyadi juga telah mengimbau Wali Kota Effendi Edo untuk membatalkannya. Gubernur menegaskan langkah ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak di daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Denny Hendana, pada Jumat 15 Agustus memastikan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun ini tidak mengalami kenaikan di tahun 2025. Kebijakan ini diambil untuk mencegah lonjakan beban pajak dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan PBB P2 di sejumlah daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memastikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun ini tidak mengalami kenaikan. Kota Bogor memilih mempertahankan tarif tersebut, berbeda dengan beberapa daerah lainnya yang menaikkan PBB P2 secara signifikan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan menghindari lonjakan beban pajak. Menurut Kepala Bapenda Kota Bogor, Denny Hendana, saat ditemui Antara di gedung DPRD Kota Bogor, Jumat 15 Agustus. Hal ini dimungkinkan karena evaluasi nilai jual objek pajak di Kota Bogor telah dilakukan secara bertahap sejak 2022 dan diberlakukan mulai penetapan tahun 2024. Bahkan pemerintah Kota Bogor juga mengeluarkan kebijakan stimulus berupa pengurangan tarif PBB P2 sebesar 10% pada Mei lalu, 5% pada bulan Juni, serta penghapusan denda untuk tunggakan PBB tahun 2024 ke belakang. Bahkan Kota Bogor melalui kebijakan Bapak Wali Kota Bogor memberikan stimulus pengurangan yang berlaku di bulan Mei dan Juni beberapa bulan yang lalu. Jadi pada bulan Mei diberikan pengurangan 10% dan bulan Juni pengurangan 5%. Ia berharap kebijakan tanpa kenaikan tarif ini dapat menjaga stabilitas ekonomi warga, sekaligus memastikan pembiayaan pembangunan daerah tetap berjalan optimal. Adapun realisasi penerimaan PBB P2 Kota Bogor hingga Agustus tahun ini tercatat telah mencapai 175 miliar rupiah dari target 210 miliar rupiah untuk tahun 2025. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, Menyapa Nusantara masih akan segera kembali ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan.
Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Ya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolode Dale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTMG Luwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Nusantara. Pemirsa, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk melangsungkan BNI Wondrex 2025 More Than Just an Expo yang menghadirkan berbagai pengalaman dan solusi finansial seperti promo, diskon hingga permainan dan hiburan di ASBSD Kabupaten Tangerang pada 15 hingga 17 Agustus. Pada pembukaan BNI Wondrex 2025, Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askanda menyampaikan pameran tersebut sebagai salah satu langkah BNI dalam mendukung perekonomian nasional. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI
mendukung perekonomian nasional menuju rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Salah satunya dengan menghadirkan BNI Wonder X 2025 bertemakan More Than Just an Expo. Pada pembukaan pameran di AISBSD Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 15 Agustus, Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar menyampaikan BNI Wonder X tahun ini menghadirkan berbagai experience atau pengalaman serta solusi finansial seperti promo, diskon, cashback, hingga permainan bagi para mitra dan pengunjung. BNI Wonder X 2025 juga menghadirkan experience dari seluruh BNI, mulai dari kebutuhan untuk perumahan, kendaraan bermotor, asuransi, serta investasi. BNI juga mendukung dalam membangun ekosistem startup dan solusi keuangan untuk UMKM sehingga dapat membantu UMKM naik kelas dan bahkan maju ke tingkat global. Pada BNI Wonder X 2025 terdapat sekitar 300 tenan dengan beragam produk seperti otomotif, hunian, fashion, retail, kuliner, hiburan, hingga zona khusus olahraga dan hobi seperti padel dan running. Adapun pada pameran yang berlangsung 3 hari mulai 15 hingga 17 Agustus ini, BNI turut meluncurkan sejumlah inovasi, antara lain BNI GCB Corporate Card dan BNI Direct Business sebagai pengendali transaksi yang cepat dan praktis. Dari Kabupaten Tangerang, Setyanka Harfiana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Bank Negara Indonesia (BNI) turut mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia melalui pengembangan platform digital untuk memudahkan para pelaku usaha. Para pelaku UMKM yang meramaikan ajang BNI Wonder X 2025 yang berlangsung di AISBSD Kabupaten Tangerang, Banten, mulai 15 hingga 17 Agustus 2025 berbagi pengalaman mereka tentang penggunaan layanan digital BNI untuk kelancaran bisnis. Bank Negara Indonesia (BNI) turut mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia, salah satunya melalui pengembangan platform digital yang memudahkan para pelaku usaha. Dalam ajang BNI Wonder X 2025 yang berlangsung di AISBSD Kabupaten Tangerang, Banten pada 15 hingga 17 Agustus, para pelaku UMKM hadir meramaikan BNI Expo dengan menampilkan produk-produk unggulannya. Seperti Homelift, usaha yang menjual peralatan masak berbahan dasar kayu bersertifikat halal. Produk Homelift yang terbuat dari 100% bahan lokal itu mengutamakan fungsi serta kenyamanan pengguna. Pemilik Homelift, Yudiana, kepada Antara menyampaikan bahwa ia memilih usaha ini sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya alam lokal, yaitu kayu yang berkualitas seperti jati dan mahoni agar dapat bersaing di pasar internasional. Ia mengaku selalu memanfaatkan fasilitas dari BNI dalam operasional bisnisnya untuk membantu kelancaran proses jual beli. Kita adalah bagian dari BNI Ekspora ya, di mana sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan ekspor dan melalui BNI juga, jadi kita diundang untuk bisa hadir di BNI Expo kali ini. Untuk saat ini sebagai pelaku usaha UMKM tentunya kita juga menggunakan fasilitas dari BNI seperti KUR ya, pastinya itu juga sangat menolong usaha kita karena bunganya juga rendah, dan juga untuk ekspornya kita juga menggunakan LC melalui Bank BNI dan ternyata biayanya juga lebih oke ya, cukup affordable dibanding dengan bank lainnya. Ada pula UMKM Kria asal Magelang, Retota, yang menyajikan beragam produk tas, taplak meja, pouch, hingga alas duduk dari hasil desain dan tenun sendiri. Pegawai Retota, Dewi, turut membagikan kesannya menggunakan BNI sebagai alat transaksi. Salah satunya QRIS ya, lebih mudah lagi sama kredit pakai kartu. Selama ini sih kayak gitu penggunaan dari BNI yang lebih mudah, QRIS lebih mudah lagi. Mungkin ada harapan ke depannya untuk BNI, mungkin untuk lebih dipermudah. Sejauh ini sih sudah cukup mudah ya,
kalau untuk pembayaran kayak gitu. Juga Itu aja. cepat. Iya, cepat. Nah, tadi juga kan kalau ada ini penanganannya juga cepat dari BNI. Pada Wondrex 2025 ini, BNI meluncurkan BNI Direct Business, sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk nasabah bisnis dan institusi termasuk UMKM. Platform ini menyediakan berbagai fitur dan layanan yang memudahkan transaksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Setian Kaharviana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi penyambung harapan anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim untuk melanjutkan pendidikannya. Sekolah terpadu berbasis asrama ini juga menuai harapan orang tua untuk memerdekakan anak-anaknya dari kemiskinan. Pada Jumat 15 Agustus pagi, Kompleks Badan Penjamin Mutu Pendidikan di Samarinda, Kalimantan Timur, dipadati orang tua dan 100 siswa-siswi sekolah rakyat yang memulai masa sekolahnya. Anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim ini datang dengan raut semangat dan antusias untuk menjalani hari-hari baru sebagai siswa sekolah rakyat di asrama. Para orang tua mengakui program ini menjadi penyambung harapan bagi anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan, terutama bagi yang putus sekolah. Kepercayaan orang tua bahwa sekolah rakyat dapat memberi pendidikan yang berkualitas mendorong mereka untuk mau menyekolahkan anaknya pada program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kehidupan kita lebih bagus lagi untuk mendorong motivasi anak supaya orang tuanya kedepannya lebih bagus lah untuk kedepannya anak-anak ini. Ya kedepannya lagi lebih bagus lagi lah daripada orang tuanya. Ingin sukses anaknya. Semoga anak-anak masa depannya lebih sukses, dapat membantu keluarga, meringankan beban keluarga. Kementerian Sosial sebagai pihak yang membina program ini mengungkapkan, standar sekolah rakyat telah didesain untuk membentuk anak didik yang cakap dan mandiri, dilengkapi dengan fasilitas maksimal yang mendukung kehidupan para siswa di asrama. Dalam taraf ini, awal-awal ini kita tidak langsung memberikan materi-materi pelajaran. Ya, pastinya itu MPLS-nya lebih panjang karena kita harus menyamakan semua perilaku anaknya. Bangun pagi, berkegiatan, tepat waktu, bergembira, kemudian berinteraksi, belajar bekerja sama, belajar patuh untuk bertugas, mengerjakan apapun untuk kemandiriannya. Sekolah rakyat telah berjalan di sekitar 100 lokasi di tanah air dan kali ini perdana beroperasi di Kaltim, menyusul terbangun merata di setiap kota dan kabupaten. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, pemerintah Kota Pontianak menggelar program rehabilitasi sosial 100 unit rumah tidak layak huni atau RTLH, Kecamatan Pontianak Barat pada Jumat 15 Agustus. Program perbaikan hunian sesuai standar kesehatan dan keselamatan dengan sasaran warga berpenghasilan rendah itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat. Program rehabilitasi sosial 100 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di tahun anggaran berjalan 2025 mulai digelar oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial, didukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di kawasan Kecamatan Pontianak Barat. Perbaikan hunian sesuai standar kesehatan dan keselamatan dengan sasaran warga berpenghasilan rendah itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah setempat, di mana jumlah bantuan untuk fisik bangunan berkisar 20 hingga 30 juta rupiah per unit. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati Jumat 15 Agustus mengatakan, program ini adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga kurang mampu. Cakupan bantuan terus diperluas. Selain itu, pengawasan juga diperkuat agar manfaatnya tepat sasaran.
Barang-barang yang tidak berguna itu ada satu kamar tuh isinya barang yang harus kita bersihkan. Kemudian kita membuang semua bagian-bagian ini kita ganti itu mulai dari atap, lantai nanti yang di dapur akan kita cor. Kemudian lantai kamar kita ganti papannya. Atap sudah selesai, setelah itu akan kita beri dek atau plafon supaya lebih bagus karena udah pada runtuh semua plafonnya. Perbaikan aliran listrik. Kemudian tadi Pak Wali bilang akan minta bantuan dari PU untuk WC-nya. Proses pengerjaan perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan secara swadaya oleh warga dan pendamping teknis dari dinas terkait. Prioritas penanganan mengacu pada 17 standar pemetaan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial wilayah setempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan segera kembali. Tetap bersama kami di Menyapa Nusantara. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah.
Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto tak mengenakan pakaian adat, melainkan pakaian sipil lengkap dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasannya. Holding room atau VVIP room terlebih dahulu. Ada yang berbeda dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian sipil lengkap PSL, sementara pada sidang tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo biasanya memakai pakaian adat daerah Indonesia. Mengenai hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan bukan berarti Presiden tak menghormati pakaian adat. Selain itu, undangan dari MPR juga tak mengharuskan Presiden mengenakan pakaian adat. Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak, ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan juga untuk menggunakan pakaian adat, tapi kami rasa bukan tidak menghormati pakaian adat negara kita, tidak, tapi lebih kepada ya beliau memilih menggunakan PSL. Dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo memakai setelan jas berwarna abu-abu, dasi biru muda, serta peci hitam. Adapun pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Mensesnek memastikan Presiden akan mengenakan pakaian adat. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Banaf berencana mengajukan dana abadi sebesar 1,5 triliun rupiah kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan ekskombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Rencananya pengajuan dana abadi ini disebut oleh Gubernur Aceh saat peringatan 20 tahun Damai Aceh yang tercapai setelah adanya perjanjian yang tertuang dalam MOU Helsinki. Yang berhadir, kepala dan internasional yang selalu berkontribusi. Anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah diajukan oleh pemerintah Provinsi Aceh kepada pemerintah pusat sebagai dana abadi untuk bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan rencana mengajukan dana abadi tersebut saat peringatan 20 tahun Damai Aceh di Banda Aceh Jumat 15 Agustus.
Muzakir Manaf mengaku ingin segera bertemu Presiden Prabowo untuk membahas lebih lanjut rencana dana abadi yang bersumber dari luar anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA. Menurutnya, dana abadi tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ribuan bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang 2 dekade lalu berdamai sesuai perjanjian Helsinki. Karena mengingat 20 tahun sudah perdamaian, ini kita shortcut ya, kita lebih cepat supaya dana abadi itu diberikan kepada mantan kombatan. Luar APBA Luar APBA, dana abadi untuk para mantan kombatan. Kita harap seperti itu. Oke, kapan rencana akan bertemu Presiden untuk membahas soal itu? Insyaallah waktu dekat ini, kita tahu ini karena sibuk. Selepas ini 17 Agustus kami bersama Pak Wagub akan menjumpai beliau. Gubernur Aceh Muzakir Manaf berkomitmen untuk terus menjaga dan merawat perdamaian di Aceh. Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka atau GAM tidak lagi menyuarakan kemerdekaan Aceh. Ia pun mengingatkan pemerintah pusat untuk menjaga komitmen yang tercantum dalam butir-butir MOU atau Perjanjian Helsinki. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Papua membagikan sebanyak ratusan bendera merah putih kepada para pengendara yang melintas di depan kantor Biro Antara Jayapura, Papua pada Jumat 15 Agustus. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Biro Papua sengaja membagikan bendera gratis untuk mobil dan motor yang melintas di depan kantor biro. Tidak hanya bendera yang dipasang, tapi juga kami memberikan bendera untuk anak-anak sehingga kami dapat membagikan semarak kemerdekaan kepada masyarakat Kota Jayapura. Pemirsa, Kantor Pertanahan Sleman meluncurkan inovasi layanan yang disebut lahan ekonik, berupa kemudahan bagi pembuat akta tanah untuk mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Sedangkan untuk layanan Rojali memberikan waktu yang sangat singkat, hanya 5 menit bagi masyarakat untuk mengurus roya, yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 3 hari. Guna mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan di bidang pertanahan, pada Jumat 15 Agustus 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman meluncurkan layanan publik terbaru. Salah satunya adalah layanan peralihan hak tanah elektronik atau yang disingkat lahan ekonik. Pada layanan ini, pejabat pembuat akta tanah bisa mengakses layanan dengan mudah tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan Sleman. Selain peluncuran lahan ekonik, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman juga meluncurkan layanan Rojali, yaitu pelayanan roya jadi 5 menit. Kepala Kantor Pertanahan Sleman, Imam Nawawi, mengatakan, dengan layanan Rojali ini masyarakat bisa mengurus roya hanya dalam waktu singkat, selama seluruh persyaratan terpenuhi. Sebelumnya, roya atau penghapusan catatan hak tanggungan dari buku tanah atau sertifikat membutuhkan waktu pelayanan selama 3 hari. Perubahan layanan ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sleman.
Sudah memenuhi apa saja? Rojali ini roya jadi 5 menit. Untuk pertama tadi syaratnya adalah pemohon langsung masyarakat, ya. Punya masyarakat langsung datang langsung aja, hanya bayar 50.000. Kemudian sertifikat sudah elektronik. Yang ketiga SPS tentu sudah dibayar. Baru nanti agro kami 5 menit itu bergerak. Ada kepastian bagi masyarakat layanan itu, sehingga mau menyusun agenda apapun untuk kegiatan masyarakat akan jadi kepastian, sehingga efisiensi apapun bisa dilakukan, sehingga mudah-mudahan mempercepat roda perkembangan ekonomi di daerah. Bagi pemerintah Kabupaten Sleman, inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ini menjadi pendorong untuk menggerakkan seluruh pelayanan publik untuk bisa bekerja lebih cepat dan terukur sehingga masyarakat Sleman terbantu dan terlayani dengan baik. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Menyapa Nusantara masih akan segera kembali. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya. Gak cuma mengajak kamu bermain, tapi juga banyak dapat ilmu baru. Ikuti terus petualangan mengasyikkan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kamu melompat dan riang gembira. Yuk tonton terus Badanamu tiap hari di Jawa Pos TV. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Rel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta di Jawa Pos TV. Terima kasih Anda masih di Menyapa Nusantara. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyanyikan lagu Imagine dari John Lennon saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus. Ia menyoroti bahwa laki-laki dan perempuan harus setara dalam meraih kesejahteraan dan menduduki jabatan publik.
laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi, melainkan janji luhur perjuangan seluruh rakyat. Ia mengajak semua pihak memanfaatkan peluang demografi untuk mewujudkan masa depan bangsa yang maju dan berdaulat. Akan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah... Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani menyampaikan optimisme terwujudnya Indonesia Emas 2045 saat sidang bersama DPR DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat 15 Agustus. Ia menegaskan bahwa cita-cita Indonesia Emas bukan sekedar mimpi, melainkan janji luhur perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Puan menilai peluang demografi pada 2045 dengan 70% penduduk berusia produktif merupakan modal besar yang harus dimanfaatkan. Meski begitu, masih banyak pekerjaan besar seperti kemandirian pangan, energi, manufaktur strategis, layanan publik, dan pembangunan demokrasi yang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta jiwa, menjadikan kita negara dengan populasi terbesar ke-6 di dunia. Lebih dari itu, sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Ini adalah peluang besar yang harus kita manfaatkan secara optimal. Kita memiliki 20 tahun untuk menuju tahun 2045. Untuk mencapai Indonesia Emas, Puan mengingatkan pentingnya transformasi sistem kerja dan pola pikir nasional agar pembangunan berjalan efektif. DPR RI berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga arah pembangunan sesuai cita-cita bangsa. Puan juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memanfaatkan waktu yang ada guna membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara menggeledah 3 kantor Bangkal Timtara yang merupakan badan usaha milik daerah milik pemerintah Kaltim dan Kaltara pada Jumat 15 Agustus. Sebanyak 30 kotak dokumen dari tahun 2022 hingga 2024 diamankan untuk penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara menggeledah 3 kantor Bangkal Timtara, yakni kantor wilayah, cabang Tanjung Selor, dan cabang Nunukan terkait dugaan tindak pidana korupsi Tipikor berupa 47 kredit fiktif. Bangkal Timtara merupakan salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang dimiliki pemerintah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pada Jumat 15 Agustus, Dirkrimsus Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Dadan Wahyudi, menjelaskan dari penggeledahan tersebut sebanyak 30 kotak berisi dokumen telah diamankan. Dokumen-dokumen itu mencakup transaksi yang dilakukan sejak tahun 2022 hingga 2024 dan diketahui bahwa pengajuan kredit tersebut didominasi dari luar wilayah Kaltara. Jadi ini terkait dengan tindak pidana korupsi dalam kredit fiktif sebanyak 47 kredit fiktif. Motifnya seperti apa sih, Pak? Dia mengajukan kredit fiktif untuk kemudian menarik uang dari Bank Kaltara. Itu aja dulu ya. Adapun kerugian yang diakibatkan dugaan kredit fiktif tersebut belum dapat dipastikan karena menunggu perhitungan lebih lanjut. Pihak Polda juga telah memeriksa sekitar 30 orang saksi dan kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan.
Polda Kaltara berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus kredit fiktif Bank Kaltimtara untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, pemirsa, Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan 4 ton bawang merah besar atau bawang bombay yang terkontaminasi bakteri. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin, Bambang, di Batam pada Jumat 15 Agustus mengatakan bahwa sekitar 400 karung bawang itu juga tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Nusantara. Saya Asri Indah Wali, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa. Badan Karantina Indonesia Barantin melalui Unit Pelaksana Teknis UPT Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan 4 ton bawang merah yang terkontaminasi bakteri pada Jumat 15 Agustus di Kota Batam. Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin, Bambang, usai kegiatan mengatakan kurang lebih 400 karung bawang merah itu mengandung organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK golongan nematoda. Pemusnahan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran bibit penyakit ke tumbuhan lain. Terbukti juga bahwa bawang ini setelah diuji di laboratorium mengandung nematoda dan cendawan yang bisa berpotensi menular kepada tanaman-tanaman yang ada di wilayah Kepulauan Riau, sehingga harus segera dimusnahkan untuk menghindari penyebaran bibit penyakit atau OPTK itu ke tempat lain. Bawang yang telah dimusnahkan dengan cara ditimbun itu selanjutnya disiram dengan larutan disinfektan Virkon agar tidak lagi layak dikonsumsi. Bambang menyebut bawang tersebut dikabarkan akan dikirim ke Jambi dengan nilai barang sekitar 160 juta rupiah. Ia menambahkan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 48 tentang pemusnahan media pembawa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikiu, Kantor Berita Antara mewartakan.